I tried so hard and got so far. Bab 66 tanpa judul. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Ia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangannya. Ia kemudian memuntahkan energi inti dan batu giok itu mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga melemparkan sepotong batu giok. Batu giok itu menyatu dengan batu giok pertama. Batu giok itu terus berputar dan melepaskan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi semua yang ada dalam radius 10 meter dari batu giok itu hingga membentuk cakram cahaya. Liu Wenju melihat ke arah kelompok Wang Lin yang beranggotakan 4 orang dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertugas melindungi murid-murid dalam lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi berhati-hatilah agar tidak jatuh. Selain itu, Huang Long dan kalian bertiga, kalian akan bertanggung jawab atas 2 murid masing-masing. Sang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertugas menjaga keseimbangan di kedua sisi." Dengan itu, dia melangkah ke atas cakram dan wanita tua itu mengikutinya dari belakang. Yang lainnya segera mengikuti perintah Liu Wenju dan mengambil alih seorang murid dan berjalan ke cakram tersebut. Kedua tetua pembangun fondasi dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangun!" Lingkungan sekitar mulai bergetar. Cakram cahaya mulai naik, lalu terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat daripada pedang terbang. Sesaat setelah pedang itu mulai bergerak, para murid di dalam tidak dapat menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Semua kekuatan yang dialami para murid dalam ditransfer ke Sang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir jatuh, tetapi dia menggunakan teknik tarik-menariknya untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasa tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan terlempar. Dia melihat ke arah Sang Guan dan Song Yu dan mendapati bahwa kedua tetua itu sangat santai dan tidak terlihat sedikit pun tegang. Wang Lin diam-diam menghela napas dan berpikir, tidak heran mereka adalah tetua pembangun fondasi, bukan sesuatu yang bisa kutandingi. Si Tunan berkata dengan nada meremehkan, ini bukan hal yang istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya dapat mengangkut 10.000 orang dan tidak memerlukan orang untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, tidak perlu membandingkan dirimu setiap saat. Aku sudah tahu kamu kuat. Si Tunan mendengus dan berkata, ketika aku masih hidup, aku bahkan tidak akan peduli dengan junior sepertimu. Jika bukan karena kau satu-satunya orang yang bisa mendengarku, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu. Tidak lama kemudian, kecepatan cakram cahaya itu menjadi lebih cepat lagi. Wang Lin nyaris tidak berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Kemudian, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh. Cahaya melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Awan itu tampak seperti akan bertabrakan dengan cakram cahaya. Wajah Liu Wenju tenggelam dan dia berkata, Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, tetap tenang. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Cakram cahaya itu berhenti sebentar, lalu bergerak cepat membentuk busur di sekitar awan hitam. Penghentian dan permulaan cakram cahaya yang tiba-tiba ini menyebabkan tekanan yang sangat besar pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid dalam bahkan terlempar dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak mampu menjaga tubuhnya tetap stabil. Dengan berhenti dan mulai tiba-tiba, ledakan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan menyebabkannya bergerak mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi tersebut masuk ke dalam tubuhnya, energi tersebut membantu menstabilkan tubuhnya di cakram. Saat murid dalam yang terlempar itu tiba di hadapan Wang Lin, dia bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan sekali putaran, melemparkannya kembali ke dalam cakram. Setelah melakukan semua itu, dia menghela napas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia hendak mengucapkan terima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. Rekan-rekan kultivator Sekte Heng Yue, apakah kalian semua sudah bertemu dengan leluhur Sekte Suandao, Pun Nanzi? Wang Lin menoleh. Ia melihat seekor kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depan adalah tetua Ouyang dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semuanya mencibir mereka. 3 orang di antaranya melepaskan aura kuat dan menatap dingin ke arah Liu Wenju dan perempuan tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria berwajah hitam di antara 3 orang kuat. Wajah Liu Wenju sangat muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat cakram cahaya itu terbang lebih cepat, menjauh dari awan gelap itu bahkan tanpa menoleh. Tak lama kemudian, awan gelap yang besar itu hanya menjadi titik gelap di langit. Setelah sekian lama, pemandangan di tanah mulai berubah.
Hamparan gurun mulai muncul, mencerminkan perubahan lokasi. Cakram cahaya itu mengitari area itu sebentar, seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, cakram itu melaju ke utara hingga mencapai puncak gunung dan perlahan mendarat di sana. Saat cakram cahaya itu mendarat di tanah, semua murid di dalam jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa sesak. Liu Wenju membentuk segel dan mengeluarkan teknik. Seluruh gunung berguncang dan retakan muncul di gunung. Tanpa sepatah kata pun, Liu Wenju melompat ke dalam retakan. Wanita tua bernama Wang itu melihat sekeliling dan mengikutinya masuk. Orang-orang yang tersisa semuanya memasuki celah itu dengan dukungan para tetua. Setelah mereka semua masuk, celah itu perlahan tertutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan indera kedewaannya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sana kecuali beberapa ruangan batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang datang dan berkata, dengan ekspresi serius, sebagian besar dari kalian telah mencapai tingkat kultivasi di mana kalian tidak perlu makan lagi. Sedangkan bagi kalian yang terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di ruang batu di sana yang seharusnya bisa bertahan selama beberapa tahun. Aku dan leluhur kalian Wang akan menjalani pelatihan tertutup dan tidak akan repot-repot dengan hal-hal lain. Dengarkan para tetua untuk pengaturan kalian. Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, Sekte Heng Yueku akan menjalani pelatihan tertutup selama 100 tahun, lalu kami akan menghapus semua aib kami. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari para tetua. Selama abad berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kelompok 3 orang Huang Long, kalian juga harus menjalani pelatihan tertutup dan mencoba mencapai pembangunan fondasi sesegera mungkin. Kelompok Huang Long yang beranggotakan 3 orang mengangguk setuju. Tatapan Liu Wenju menyapu para murid dalam dan berkata, Lu Song, kamu yang bertanggung jawab atas semua murid dalam. Wang Lin, kamu ikut aku. Aku akan mengatur tempat khusus untukmu. Bab 67 tanpa judul. Wanita tua bernama Wang itu mengangguk dan berkata, Wang Lin, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa datang dan bertanya kepada kami kapan saja. Wang Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, murid memiliki satu permintaan yang kuharap leluhur akan setujui. Wanita tua bernama Wang mengernyitkan alisnya dan berkata, ada apa? Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, murid ingin keluar sekali. Wanita tua itu dengan cepat menolak. Kamu harus fokus mencapai foundation building terlebih dahulu. Kamu tidak boleh keluar. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah selesai, saya bisa fokus pada kultivasi. Wanita tua itu menatap Wang Lin dengan tajam dan hendak berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan berkata dengan hangat, leluhurmu Wang mengkhawatirkan keselamatanmu di luar. Bisakah kau memberitahuku apa yang akan kau lakukan di luar? Wang Lin berkata dengan jujur, murid ini sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, dan pelatihan tertutup ini mungkin akan berlangsung sangat lama, jadi aku ingin pulang dan bertemu dengan orang tuaku terlebih dahulu. Liu Wenju merenung sejenak. Ia dan wanita tua itu saling berpandangan. Kemudian, ia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkata, baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Sepotong batu giok ini dapat menahan satu pukulan dari seorang kultivator formasi inti. Gunakan hanya saat nyawamu dalam bahaya. Wang Lin terkejut. Ia segera mengambilnya dan menyimpannya di tas penyimpanannya. Jumlah harta yang dimilikinya terlalu sedikit. Yang dimilikinya hanyalah jimat dari Zhang Hu dan sepotong batu giok ini. Ini adalah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingat baik-baik. Liu Wenju mengeluarkan sepotong batu giok lagi, lalu berjalan ke sebuah ruangan untuk berlatih dengan pintu tertutup bersama wanita tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, ia menggunakan teknik tersebut untuk membuka formasi. Ia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari gua. Setelah dia meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik daya tarik di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, kamu akhirnya pergi. Apakah kamu berencana untuk kembali? Setelah merenung sejenak, Wang Lin berkata, aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah menyelesaikan masalah di rumah, aku punya rencana sendiri. Si Tunan berkata, jika tebakanku benar, begitu kau memberi manik yang menentang surga cukup elemen kayu, kemampuannya untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Sekarang ini 10 kali, tetapi begitu elemen kayu terisi, mungkin bisa 100 kali. Saat itu, kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat. Saat keduanya berbicara, Wang Lin terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, ia memasuki pegunungan selatan Sekte Heng Yue. Ia takut menarik perhatian, jadi ia memperlambat langkahnya sedikit. Pada hari kedua, ia tiba di desa kecil itu. Dari kejauhan, desa itu tampak sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Desa itu berubah dari satu rumah menjadi rumah 3 kamar dengan tanda Fortune raksasa di gerbang utamanya. Meskipun hampir tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan dapat terdengar.
Asap mengepul dari desa pada pagi hari saat semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih bisa dengan jelas merasakan tatapan penuh harap dari orang tuanya. Dia ragu sejenak, tetapi tidak jadi masuk. Dia berputar mengelilingi desa itu sebentar, lalu mencari tempat duduk dan bercocok tanam di antara pepohonan yang menyembunyikan jasadnya. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari Sekte Suandao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam padanya, jadi, sebelum dia menyelesaikan masalah itu, dia tidak ingin pulang dan membuat orang tuanya khawatir. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa selama sebulan. Pada bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan indera ketuhanannya. Pada suatu hari, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, jadi, mereka datang juga. 2 lampu pedang dengan cepat terbang ke arah desa. Setelah mendarat, mereka memperlihatkan sosok mereka. Satu orang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tidak dapat melihat siapa orangnya, tetapi orang ini mengeluarkan bau yang menjijikkan. Suara penuh kebencian terdengar dari orang berjubah hitam itu. Dia berkata, Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini. Di sampingnya ada seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki tatapan yang sangat tajam dan fitur yang sangat maskulin, tetapi matanya tidak cerah. Matanya dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Dia berbisik, kakak senior, Wang Zuo itu benar-benar tercela. Aku pikir dengan seberapa sering dia mengejek Wang Lin, dia akan memberitahuku di mana orang tuanya berada, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, aku pintar dan memeriksa pendaftaran murid Sekte Hang Yue dan menemukan bahwa dia berasal dari desa ini, tetapi aku tidak tahu rumah mana. Setelah berkata demikian, ia berpikir, Wang Lin, kita dulu berasal dari sekte yang sama, jadi aku masih sedikit khawatir padamu, tetapi sekarang, aku adalah murid Sekte Suandao. Apapun yang terjadi, aku harus mencuri harta karun yang kau miliki. Orang yang terbungkus jubah hitam itu adalah murid utama Sekte Suandao, Zhou Peng. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Ia berharap dapat memakan daging Wang Lin dan meminum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya telah dirusak oleh Wang Lin. Sekarang, tubuhnya tertutup debu hitam yang tidak dapat dibersihkan, jadi ia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam agar orang-orang tidak dapat melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan di balik pakaian, tetapi bau yang dikeluarkan debu hitam itu masih ada. Belum lagi orang lain, bahkan saat dia menciumnya sendiri, dia merasa ingin muntah. Dia mendengus dingin dan berkata, Zhang Kuang, kamu mengatakan bahwa Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu. Zhang Kuang menahan baunya. Karena Zhou Peng terlalu dekat, perutnya mual dan dia merasa ingin muntah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Zhou Peng. Dia dengan cepat menjawab, kakak senior, mengapa saya berani menipu Anda? Saya sudah menunjukkan cairannya. Itu adalah cairan yang ditukar Wang Lin dengan saya untuk nyanyian untuk tahap kondensasi Qi. Saya bersumpah bahwa jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan pernah mencapai tahap pembentukan fondasi. Zhou Peng melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang hitam tertutup debu. Cahaya ganas melintas di matanya dan dia berkata, bagus. Zhang Kuang, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka, di masa depan, selama aku ada, tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggumu di Sekte Suandao. Wajah Zhang Kuang menunjukkan ekspresi gembira, tetapi saat dia menundukkan kepalanya, dia berpikir, aku, Zhang Kuang, bukanlah seseorang yang perlu mengikuti bayangan orang lain. Begitu aku memiliki pijakan di Sekte Suandao, aku akan dapat mencapai tahap pembentukan fondasi dalam beberapa lusin tahun. Zhou Peng menunjukkan ekspresi mengejek saat Zhang Kuang menundukkan kepalanya. Zhou Peng kemudian bertanya, apakah kamu sudah memberitahu orang lain tentang cairan ini? Bab 68 tanpa judul. Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, di seluruh Sekte Suandao, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Aku tidak memberitahu siapapun. Mata Zhou Peng menyipit. Dia mencengkeram leher Zhang Kuang dan berteriak, Zhang Kuang, kamu berbohong. Zhang Kuang tidak berani membalas. Wajahnya memerah saat melihat niat membunuh di mata Zhou Peng. Dia mengatupkan giginya dan berkata, kakak senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang aku katakan adalah 100% benar. Aku tidak memberitahu orang lain. Mata Zhou Peng berbinar. Dia mendengus dan berkata, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh mereka. Aku akan memurnikan jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakannya untuk menemukan Wang Lin. Kemudian, gunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali dia mencapai tahap pembentukan fondasi, jiwanya akan hancur. Tubuh Zhang Kuang menggigil. Dia belum pernah mendengar teknik sekejam itu sebelumnya, jadi dia ragu-ragu sejenak. Mata Zhou Peng menyipit. Pergi, teriaknya. Zhang Kuang mengatupkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si Tuna langsung berteriak, benar sekali. Bunuh, 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 bunuh mereka semua.
Kau terlalu lemah sekarang, tetapi jika kau cukup kuat, kau harus membunuh untuk mencapai Sekte Xuan Dao dan membunuh mereka semua. Dulu, aku suka melakukan hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang ide si Tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat hingga hampir berhenti, namun akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih bertekad, lalu bergerak lebih cepat menuju desa. Tepat pada saat itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikutinya seperti hantu di udara. Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. Kakak senior, kamu. Wang Lin tetap diam. Dia menunjukkan senyum dingin. Kakak senior, aku. Ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdebar kencang dan dia mundur beberapa langkah sambil meletakkan tangannya di tas penyimpanannya. Zhang Kuang, bukankah kamu mencari rumahku? Di sanalah. Wang Lin menunjuk ke arah rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah penuh rasa malu, dan berteriak, kakak senior, aku salah. Ini salah Zhou Peng. Dia memaksaku untuk datang. Pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Potongan batu giok itu tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan terbang ke arah Wang Lin. Zhang Kuang segera mulai melantunkan mantra sambil mengeluarkan potongan-potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam itu menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk itu muncul, ia melepaskan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk itu ke arah Wang Lin. Ia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, ia langsung lari. Wang Lin menampakkan ekspresi mengejek. Ia mengaktifkan teknik tarik-menariknya, yang melingkari tubuhnya, dan bergerak ke samping. Ia mengeluarkan dua tangan tak kasat mata dengan teknik tarik-menariknya. Salah satunya menjepit pedang dan yang lainnya mengarah ke Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di lehernya, seolah-olah ada tangan yang mencengkeramnya dengan kuat. Wajahnya berubah ungu. Ia melepaskan teknik yang telah dibentuknya dengan tangannya dan mengulurkan tangan ke lehernya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara berderak, leher Zhang Kuang tertekuk saat matanya dipenuhi keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan, setelah Wang Lin melepaskan teknik menarik, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut sedikit sebelum akhirnya lemas selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang itu bergetar dan berubah kembali menjadi sepotong batu giok. Wang Lin mengambil batu giok itu dari udara. Adapun cambuk hitamnya yang panjang, juga kehilangan penyangganya dan berubah kembali menjadi potongan-potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas penyimpanan Zhang Kuang, ia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuhnya, lalu bergegas menuju tempat Zhou Peng berada. Zhou Peng menunggu selama setengah hari. Diam-diam dia mengutuk Zhang Kuang karena sangat lambat. Dia hendak pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa. Tepat saat dia hendak memeriksanya, dia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Zhou Peng terkejut. Ia berteriak, siapa yang membunuh Zhang Kuang? Keberadaannya telah sepenuhnya menghilang, artinya ia telah meninggal. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Wang Lin muncul di hadapannya. Ekspresi wajah Zhou Peng berubah drastis. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Dia mengumpat dalam hatinya, Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Kau akan membuatku terbunuh. Bagaimana mungkin Wang Lin tiba-tiba kembali? Tatapan mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Zhou Peng. Dia membungkus dirinya dengan teknik daya tarik dan mengejar Zhou Peng. Zhou Peng bahkan tidak mencoba menoleh. Dia mengeluarkan pedang terbang dan menyerbu ke arah puncak Hang Yue. Kau tidak akan bisa lari. Suara Wang Lin memasuki telinga Zhou Peng seperti bisikan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri. Ia menggigil dan menyadari dengan ngeri bahwa Wang Lin semakin dekat. Ia berteriak putus asa, Wang Lin, tidak ada perseteruan di antara kita. Apa yang akan kau lakukan? Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, tidak ada perseteruan di antara kita. Kau sendiri tahu itu. Zhou Peng, kau akan mati hari ini. Zhou Peng mengerang dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan memaksa pedang terbang itu mencapai batasnya. Dia berpikir, selama aku mencapai sekte, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membunuhku. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengaktifkan teknik tarik-menariknya dan meraih Zhou Peng. Zhou Peng telah waspada terhadap tangan penangkap naga selama ini. Ketika tangan penangkap naga itu datang, dia terbang mendekati tanah. Dia hampir menghindari teknik itu. Tubuhnya aman, tetapi pedangnya terkena, menyebabkan dia berputar sebentar sebelum dia menenangkan diri. Wajah Zhou Peng menjadi gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat dia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai merasa gugup. Teknik menarik perhatiannya hanya memiliki jangkauan tertentu dan begitu dia melewati jangkauan itu, kekuatan teknik itu berkurang banyak. Dia mulai merasa khawatir. Dia mungkin tidak dapat menangkap Zhou Peng sebelum Zhou Peng kembali ke sekte. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Zhou Peng pergi karena itu tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang tuanya. Dia segera berkata kepada si Tunan, senior situ, apakah ada cara bagiku untuk segera menangkapnya?
Si Tunan berkata dengan tenang, ada, tapi. Wang Lin mengerutkan kening dan langsung berkata, jika Zhou Peng berhasil lolos, maka aku akan membawa orang tuaku dan pindah. Mengenai kultivasi, aku akan menyerah saja dan hidup sebagai manusia biasa. Si Tunan langsung berkata, apa yang membuatmu terburu-buru? Aku hanya berbicara sedikit pelan. Jika itu aku yang sebelumnya, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan karena menjadi murid yang tidak sopan. Murid apa, kau kentut? Cepatlah. Wang Lin menjadi semakin cemas. Dia bahkan kehilangan nada hormatnya. Bab 69 tanpa judul. Si Tunan menggumamkan beberapa patah kata. Ia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi ia tidak membuang waktu lagi. Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Aku dapat membantumu berteleportasi sekali, tetapi hanya sekali, karena jika terlalu banyak esensi jiwaku yang terpakai, maka aku akan menghilang sebelum kau mencapai transformasi roh, katanya. Setelah itu, si Tunan tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan hawa dingin memasuki tubuhnya. Hawa dingin ini sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada saat ia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin mengalir melalui tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya yang dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti patung es dan mulai kehilangan kendali atas teknik menarik perhatiannya. Zhou Peng menyadari perubahan Wang Lin, terutama saat Wang Lin berhenti mengejarnya, tetapi dia bahkan tidak berani berbalik. Dia mulai bergerak lebih cepat. Ketika tubuh Wang Lin berubah menjadi patung es, si Tunan berteriak, tetap tenang. Aku akan berteleportasi. Tiba-tiba pusaran hitam berputar di sekujur tubuh Wang Lin dan dalam sekejap mata, tubuhnya lenyap. Indra ketuhanan Zhou Peng telah terkunci pada Wang Lin selama ini. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia tercengang. Sebelum dia sempat memahami apa yang baru saja terjadi, sebuah titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam itu terbagi menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing berubah menjadi pusaran hitam. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul. Es di tubuhnya dengan cepat mencair dan dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak bisa lari. Zhou Peng terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengatupkan giginya dan memuntahkan cahaya hijau. Cahaya hijau ini membesar hingga berubah menjadi ular piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah itu berubah menjadi lonceng. Dia membunyikan lonceng dan ular piton itu membesar. Kemudian, ular itu mengibaskan ekornya ke arah Wang Lin. Si Tuna berkata dengan nada malas, nak, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Sayang sekali kalau tidak digunakan. Aku akan meminjam tubuhmu dan menunjukkan salah satu teknikku yang terkenal. Dengan itu, cahaya biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di hadapannya. Saat bola itu muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan penghancur pun muncul. Dengan suara ledakan, bola itu pecah dan mengeluarkan gelombang kekuatan penghancur. Ketika ombak menyentuh ekor ular piton, es tersebut mengalir hingga ke kepalanya. Ular piton itu jatuh ke tanah, membeku. Zhou Peng batuk darah karena hubungannya dengan ular piton, tetapi saat ia batuk darah, darah membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Zhou Peng juga perlahan membeku, hingga ia menjadi patung es. Si Tunan berkata dengan bangga, sangat disayangkan tidak ada lagi orang. Teknikku ini paling ampuh jika ada banyak orang. Hei, nak, ini adalah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Bisakah kau lihat seberapa kuat energi dingin dari teknik ini? Tubuh Wang Lin bergerak. Ia menangkap tubuh Zhou Peng yang membeku. Tanpa henti, ia bergegas menjauh dari gunung Hang Yue. Setelah menemukan tempat terpencil, dia menyingkirkan tubuh Zhou Peng yang membeku dan bertanya kepada si Tunan, apakah Zhou Peng sudah mati? Si Tuna berkata pelan, bayi kecil ini belum mati, tapi dia sudah dekat. Kalau kamu ingin dia mati lebih cepat, kamu tinggal pecahkan esnya, dia pasti akan mati. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sebelumnya, kamu bilang akan mengajariku teknik boneka. Ajari aku teknik itu sekarang. Si Tunan tertawa. Ia sangat senang dengan hasil akhirnya. Ia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya, teknik boneka ini adalah teknik iblis. Ia mengira Wang Lin tidak memiliki niat membunuh. Dengan kurangnya niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Si Tunan telah berusaha keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan tampaknya ia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat gembira. Teknik boneka ini harus kamu kuasai. Aku akan memberitahu kamu cara melakukannya begitu kamu menemukan gua terpencil, katanya dengan gembira. Wang Lin menangkap Zhou Peng. Dia mencari-cari sampai dia menemukan sebuah gua dan masuk ke dalamnya. Si Tunan berkata perlahan, sekarang aku akan melepaskan esnya. Zhou Peng dalam kondisi hampir mati. Kau harus membuka tubuhnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mulai memurnikannya. Wang Lin tertegun. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mengeluarkan organ dalamnya dan memurnikannya. Ini, si Tuna diam-diam tertawa dan berkata, ini adalah langkah yang diperlukan untuk membuat boneka. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak bisa membantumu.
Diam-diam ia berpikir, bocah, kau belum pernah melihat darah, jadi bagaimana kau bisa haus darah? Teknik boneka ini sebenarnya tidak serumit ini, tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk sedikit membuka matamu. Nak, kau pasti akan menjadi anggota sekte iblisku. Kau tidak bisa menghindarinya. Sambil memikirkan itu, si Tunan segera berteriak, aku akan menyingkirkan esnya. Kamu punya waktu setengah jam, jadi jangan buang-buang waktu. Pikirkan apa yang akan dia lakukan pada orang tuamu. Dengan itu, es yang mengelilingi Zhou Peng dengan cepat mencair dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru itu kembali ke manik-manik yang menentang surga. Wang Lin ragu-ragu sejenak. Ia berpikir bahwa jika ia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Ia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya ke tubuh Zhou Peng untuk membelahnya. Anehnya, tidak ada darah yang menetes keluar. Sambil menahan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti arahan yang diberikan si Tunan. Dia membentuk segel yang berbeda dengan tangannya saat indera ketuhanannya terfokus pada tugasnya. Setengah jam ini terasa seperti setahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan semuanya sudah berakhir, Wang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar dari gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Bagus. Langkah pertama ini sudah selesai. Sekarang, langkah kedua ini adalah langkah yang paling penting. Kamu harus mengelilingi tubuhnya dengan indera ketuhananmu dan memurnikannya selama 3 hari 3 malam. Setelah kamu melakukannya, boneka itu bisa dianggap lengkap. Kamu perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari itu. Aku akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat pasi, dia mengangguk dengan getir. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke gua. Bab 70 kembali ke rumah. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua dengan tubuh penuh keringat. Zhou Peng berjalan keluar di belakangnya dengan mata berkaca-kaca. Zhou Peng, kembalilah ke sekte Xuandao. Ikuti arahanku dan bunuh semua orang yang ingin menyakitiku. Lindungi juga orang tuaku setelah ini. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh dengan nafsu membunuh. Zhou Peng mengangguk dengan hormat dan bergerak menuju sekte Xuandao. Wang Lin menatap Zhou Peng. Setelah waktu yang lama, Wang Lin bertanya, Senior Situ, teknik boneka ini sebenarnya tidak memerlukan langkah pertama, kan? Situ tercengang. Dia segera berkata, siapa bilang? Langkah pertama adalah suatu keharusan. Tanpa langkah pertama, kamu tidak bisa melakukan langkah kedua. Setelah Wang Lin membuat boneka sendiri, dia merasa ada yang aneh. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi malah bertanya, apakah Pun Nanzi akan melihat Zhou Peng? Si Tunan ragu sejenak, lalu menjawab, sejujurnya, saat kamu membuat boneka itu, aku menaruh sebagian esensiku di dalamnya, jadi, jika seorang kultivator jiwa yang baru lahir tidak memeriksanya dengan saksama, mereka seharusnya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, Pun Nanzi itu seharusnya menjalani pelatihan tertutup hampir sepanjang waktu, jadi kemungkinan dia mengetahuinya sangat kecil. Wang Lin merenung sejenak. Ia menggerakkan tubuhnya dan melesat seperti pelangi menuju desa. Ia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya. Sebelum dia memasuki gerbang, dia mendengar suara yang familiar datang dari dalam. Anak nakal, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menjadi tukang kayu seburuk dirimu? Lihat saja, ini bahkan tidak sebagus yang bisa dilakukan anakku. Guru, Taizu sekarang sudah abadi. Bagaimana mungkin aku bisa menyamainya? Jika aku bisa menyamainya, aku akan merasa puas. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tercengang. Dia segera memancarkan indera ketuhanannya. Kemudian, dia tersenyum. Dia teringat orang ini. Dia adalah teman bermainnya yang sering mengganggu ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan. Dia mendorong pintu dengan lembut hingga terbuka dan berkata kepada sosok tua di halaman, Ayah, Taizu sudah kembali. Sosok tua itu gemetar. Ia segera menjatuhkan alat di tangannya, menoleh, dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang tampak persis seperti putranya. Taizu. Ayah Wang Lin menggosok matanya dengan keras sementara air matanya mengalir keluar. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Ia menyeka air mata di wajah ayahnya sambil mengamati wajah yang dikenalnya itu dengan saksama. Ia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, Ayah, Taizu bukanlah anak yang baik, tidak pernah berkunjung sama sekali selama 5 tahun terakhir. Benar-benar Taizu, istriku, keluarlah. Putra kita sudah kembali. Ayah Taizu menarik Wang Lin. Ia menatap Wang Lin sambil tersenyum. Ayah Taizu berkata dengan gembira, Taizu, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Kamu hampir menyamai ayahmu. Kamu juga sudah menjadi lebih kuat. Bagus, itu anakku. Pada saat itu, seorang wanita tua keluar dari rumah. Dia menatap Wang Lin sambil meneteskan air mata. Wang Lin menghampiri dan berlutut di hadapan wanita tua itu dengan ekspresi penuh kerinduan. Ia berkata, Ibu, Taizu kembali untuk menemuimu. Kamu, bagaimana bisa kamu begitu tidak berperasaan? Kamu sama sekali tidak pernah kembali menemui kami selama 5 tahun terakhir. Apakah kami masih ada di hatimu? Selama 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus-menerus memikirkanmu, sambil terus berbicara, dia akhirnya memeluk Taizu dan mulai menangis.
Ayah Taizu menatap ibu Taizu, lalu berkata, anak kita adalah makhluk abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja bagaimana kamu bertindak. Itu akan menjadi bahan tertawaan di kota. Little Six, kamu bisa pulang. Jangan repot-repot kembali selama beberapa hari. Aku akan meneleponmu saat Taizu pergi. Little Six tersenyum. Dia segera menjawab dan pergi setelah menatap Wang Lin dengan kagum. Malam itu, Ibu Wang Lin memasak banyak makanan lezat. Semua hidangan adalah favorit Wang Lin. Mereka makan dan berbincang tentang perubahan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Wang Lin tidak perlu makan dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi masakan ibunya berbau terlalu lezat hingga ia tidak dapat menolaknya. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di puncak Sekte Heng Yue. Wang Lin ragu sejenak dan berbohong bahwa Sekte Heng Yue pindah, jadi dia tidak akan bisa kembali sesering dulu. Orang tuanya tidak bertanya lebih jauh tentang masalah ini. Mereka hanya menyuruhnya untuk menjaga tubuhnya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak hal telah berubah. Kerabat sering berkunjung dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin dapat memperoleh kembali bagiannya dari warisan keluarga. Ayahnya tidak lagi melakukan banyak hal mengukir, namun ia menerima beberapa murid dan meneruskan keahliannya. Little Six adalah murid terpintar. Dia berhasil mempelajari 50 atau 60% keterampilan yang ada. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, ayah, aku melihat ukiran kayu yang dibuat oleh si keenam kecil. Ukirannya cukup bagus, tidak seburuk yang ayah katakan. Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, mereka masih terlalu miskin. Saat aku mengajarimu cara mengukir, kamu baru berusia 8 tahun, dan kamu sudah lebih baik darinya. Ibu Taizu menatap putranya dengan mata penuh cinta dan berkata, ya, Taizu kita memang selalu lebih pintar dari mereka. Harus kukatakan, Taizu, kamu sudah tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga yang datang untuk menanyakan tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa orang yang abadi juga bisa memiliki keluarga. Karena kamu sudah kembali, tinggallah sebentar dan pergilah menemui mereka bersama ibu. Jika ada yang cocok, kita bisa memutuskannya. Wang Lin tertegun dan tersenyum masam. Ibu, berapa usiaku? Jangan khawatir tentang ini. Ibu Taizu langsung menjadi tidak senang dan menatap Wang Lin. Anak nakal, semua orang seusiamu di desa sudah punya anak-anak yang berlarian. Wang Lin mengusap hidungnya dan berkata, Bu, membangun keluarga adalah hal yang besar. Tunggu beberapa tahun lagi dan aku akan membangunkannya kembali. Bagaimana? Ayah Taizu melihat bahwa istrinya akan berkata lebih banyak. Ia terbatuk dan berkata, istriku, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal yang tidak penting ini? Putra kita adalah makhluk abadi. Apakah kamu mengerti tentang makhluk abadi? Bagaimana mungkin mereka menikahi manusia biasa? Taizu berkata bahwa ia akan membawa kembali seorang istri yang abadi. Apakah kamu mengerti? Ibu Taizu berhenti sejenak dan bergumam, apa bagusnya makhluk abadi? Makhluk abadi bisa meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika aku punya menantu perempuan yang abadi, maka anakku mungkin tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun. Wang Lin tersenyum masam. Tepat saat ia hendak berbicara, ibunya melotot padanya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan ayahmu. Kurasa kau sudah menetapkan tujuanmu pada sesuatu yang tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatianmu. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang kau bawa kembali. Ketika Wang Lin melihat ibunya marah, dia langsung berkata, Bu, jangan khawatir. Putramu pasti akan memberimu menantu yang baik. Setelah makan malam, orang tua Wang Lin menanyakan banyak hal kepadanya hingga larut malam sebelum mereka akhirnya tidur. Bab 71 4 tahun. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak perlu tidur sama sekali. Setelah berbaring di tempat tidurnya beberapa saat, dia duduk dan menatap bulan di luar jendelanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil sebuah labu, lalu meneguknya dalam-dalam. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos dari kondensasi Qi ke pembentukan fondasi terlalu besar. Sudah waktunya untuk mulai mengumpulkan embun. Si Tunan bertanya, benar sekali. Hei bocah nakal, kapan kamu berencana mencari elemen kayu untuk membantu menyelesaikan manik-manik yang menentang surga? Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, pertama, aku akan mencari tempat di dekat sini untuk bersiap menerobos ke Foundation Building. Kemudian, aku harus melihat bagaimana keadaan Zhou Peng. Jika tidak terjadi hal yang tidak biasa, aku akan meninggalkan tempat ini. Malam berlalu dalam keheningan. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Setelah setengah bulan, Wang Lin pergi. Setelah perpisahan yang berat hati dari orang tuanya, ia pergi dalam cahaya berwarna pelangi. Wang Lin merasa sangat muram saat pergi. Dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya untuk pulang akan datang. Mungkin dalam beberapa tahun, atau dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Awalnya, tempat yang ia rencanakan untuk digunakan sebagai tempat latihan pintu tertutup adalah gua dengan lubang di dinding, tetapi ia memutuskan untuk tidak melakukannya.
Tidak seperti kultivator lain, ia membutuhkan air di dalam gua, jika tidak peduli seberapa kaya energi spiritualnya, tempat itu tidak akan cukup baik. Selain itu, tempat itu sangat dekat dengan Gunung Hangyue, jadi terlalu berbahaya. Setelah mencari di sekitar area tersebut, Wang Lin menemukan sebuah gua di dekat puncak gunung yang kosong. Ada sebuah kolam air bawah tanah dan banyak kotoran hewan di dalam gua tersebut. Tampaknya hewan liar sering mengunjungi area tersebut. Setelah memeriksa gua tersebut dengan saksama dan memastikan tidak ada jalan keluar lain, Wang Lin segera menggunakan teknik tarik-menarik dan menutup pintu masuk gua tersebut dengan batu. Akibatnya, gua itu menjadi tertutup rapat dan Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutupnya yang kedua. Setelah ia memulai pelatihan tertutupnya, waktu berlalu begitu cepat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tanpa ia sadari, 4 tahun telah berlalu. Adapun orang-orang yang tersisa dari Sekte Hangyue, mereka perlahan-lahan melupakan Wang Lin, mengira bahwa dia telah meninggal. Liu Wenju dan wanita tua itu menyesal telah membiarkannya pergi. Orang yang paling gembira dalam hal ini pastilah Lu Song, karena dia berhasil menjadi murid senior dalam kelompok kecil itu. Adapun Huang Long dan orang-orang seangkatannya, mereka tidak pernah banyak berhubungan dengan Wang Lin sejak awal. Mereka baru menyadari keberadaan Wang Lin karena kejadian baru-baru ini, jadi, setelah 4 tahun, mereka sudah benar-benar melupakannya. Selama tahun pertama Wang Lin menjalani pelatihan tertutup, ia terus berhubungan dengan Zhou Peng dan menemukan bahwa semua tetua Foundation Building dan di atasnya sedang menjalani pelatihan tertutup di pegunungan belakang, jadi tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi pada Zhou Peng. Selain itu, ia berstatus sebagai murid senior Sekte Xuandao, jadi tidak ada murid yang berani mengganggunya. Hal ini memungkinkannya untuk mengumpulkan informasi dan diam-diam mengurus beberapa murid yang memiliki niat buruk terhadap Wang Lin. Dengan Zhou Peng yang diam-diam mengurus orang-orang ini, Wang Lin perlahan-lahan menghilang dari ingatan semua orang. Pintu masuk gua tempat Wang Lin bercocok tanam kini tertutup tanaman, membuat gua itu mustahil untuk dideteksi. Selama 4 tahun ini, pintu masuk gua menjadi tempat berkumpulnya berbagai hewan. Beberapa bahkan duduk di luar pintu masuk dan bercocok tanam. Pada suatu hari, 2 lampu berwarna pelangi terbang ke arah gua. 2 laki-laki dan 1 perempuan muncul dari cahaya tersebut saat mereka berhenti di dekat gua. Orang di depan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam. Tubuhnya berhenti di udara dengan pedang terbang berwarna hijau di bawahnya. Pedang tersebut melepaskan aura dingin yang dapat menyebabkan rasa takut pada orang lain. Di samping pria parubaya itu berdiri seorang gadis muda. Gadis itu sangat menarik dan suaranya sangat jelas. Kakak ketiga, kau harus membantuku menemukan binatang roh kristal. Kompetisi untuk memasuki gunung belakang akan segera dimulai dan aku membutuhkan binatang roh kristal kayu yang bagus untuk disempurnakan menjadi roh pedang. Dengan roh pedang itu, aku pasti akan menang. Jika Wang Lin melihat gadis ini, dia akan merasa sangat familiar. Gadis ini bernama Su yang diam-diam jatuh cinta pada Wang Zuo. Dia kini telah tumbuh dari remaja yang cantik menjadi wanita yang cantik. Pria parubaya itu sedang dalam keadaan tidak sadar. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata, adik perempuan, bekerja keraslah dan berusahalah untuk masuk ke gunung belakang. Setelah aku membantumu menangkap binatang roh kristal, aku harus menjalani pelatihan tertutup. Ada remaja lain yang berdiri di samping gadis itu. Dia masih sangat muda dan memeluk gadis itu erat-erat. Dia berkata, kakak dan adik, kalian berdua terbang terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa membuka mataku. Karena kita sudah di sini, ayo turun. Gadis bernama Su berkata, adik laki-laki, bukankah kau bilang kau harus mengikutinya? Aku sudah bilang padamu bahwa kultivasimu tidak cukup tinggi. Hanya dengan kecepatan ini saja kau tidak akan sanggup. Pria parubaya itu menoleh, menatap mereka berdua, dan berkata, adik laki-laki, bakatmu memang bagus, tetapi jika kamu bahkan tidak mampu menahan sedikit kesulitan ini, bagaimana kamu akan berkultivasi di masa depan? Pemuda itu jelas sangat takut pada lelaki parubaya itu dan berkata, kakak ketiga, aku tahu aku salah. Gadis bernama Su menepuk kepala pemuda itu dan berkata, adik laki-laki, tunggulah sebentar. Setelah kita menangkap binatang kristal itu, kita bisa kembali ke sekte. Pemuda itu mengangguk cepat dan berbisik, kakak senior, kau adalah salah satu jenius sekte Xuandao. Kau berhasil naik dari lapisan keempat ke lapisan ketujuh hanya dalam waktu 4 tahun. Kali ini, setelah kau menangkap binatang kristal dan memurnikannya menjadi roh pedang, kau akan menjadi salah satu ahli di sekte Xuandao. Kau harus membantuku saat lisan menindasku di masa depan. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Berbicara tentang orang jenius, kakak laki-laki Liu Feng jelas salah satunya. Dia hampir menyamai kultivasi kakak laki-lakinya dan akan segera menembus lapisan ke-13. Ada juga kakak perempuan Liu Mei, yang telah mencapai lapisan ke-12. Mereka semua awalnya adalah murid sekte Xuandao, jadi mereka secara alami memiliki akses ke gunung belakang. Saya berasal dari sekte Hangyue, jadi saya harus berjuang untuk mendapatkan satu tempat yang tersisa di gunung belakang. Saya harap saya bisa menang kali ini.
Pria parubaya itu mendengus dan berkata dengan kesal, kelelawar Liu Feng itu tumbuh begitu cepat karena ia mampu memasuki gunung belakang. Itu hanya karena leluhurnya mengincar gunung belakang Sekte Heng Yue yang membuatnya sampai sejauh ini. Jika bukan karena leluhurnya, bagaimana Liu Feng bisa tumbuh begitu cepat? Bahkan jika ia memiliki bakat hebat, tanpa sejumlah besar energi spiritual, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Gadis bernama Su tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, kakak ketiga, lihatlah tempat ini. Aku ingat tempat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Mengapa ada begitu banyak binatang buas yang berkeliaran di sekitar sini? Bab 72 merebut fondasi. Pria parubaya itu melihat sekeliling sebentar, lalu bergumam, tempat ini memang aneh. 2 tahun lalu, tiba-tiba terjadi ledakan energi spiritual yang menarik binatang buas ini. Sejak saat itu, gelombang energi spiritual telah dikirim keluar dari sekitar sini. Itulah yang menarik binatang buas. Mata pemuda itu tiba-tiba berbinar. Dia berkata, kakak senior, mungkinkah ada harta karun di sini? Yang tengah terkekeh dan berkata, ada beberapa tetua yang juga berpikir begitu, tetapi setelah mencari beberapa saat, mereka memutuskan bahwa pelepasan energi spiritual adalah kejadian alami. Pemuda itu mendesak kecewa dan berkata, itu sangat disayangkan. Kalau saja benar-benar ada harta karun di sini. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, sudah larut malam. Aku akan menangkap binatang roh kristal yang kuat, lalu kita bisa kembali. Dengan itu, pria parubaya itu menyebarkan indera keilahiannya dan menemukan 7 hingga 8 binatang roh kristal dan mulai mengamatinya. Tepat pada saat itu, semua binatang yang sedang berkultivasi tiba-tiba mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Beberapa bahkan mulai menggeram. Lambat laun, jumlah geraman itu bertambah, hingga semua binatang itu meraung. Raungan mereka diarahkan ke tebing yang dipenuhi tumbuhan. Pria parubaya itu tercengang. Sebelum dia sempat memanggil rekan-rekan muridnya untuk segera meninggalkan tempat itu, sebuah kesadaran ilahi yang besar menyapu mereka. Wajah pria parubaya itu berubah drastis. Bahkan dengan tingkat kultivasi lapisan ke-12, dia merasa sama sekali tidak berdaya di bawah kesadaran ilahi ini. Gadis bernama Su, yang berada di sebelah pria parubaya itu, wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang di bawah kakinya menyala dan jatuh ke tanah. Gadis itu dan pemuda yang memeluknya juga jatuh ke tanah. Pedang terbang di bawah pria parubaya itu juga goyah dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk tetap terbang. Dia melangkah dan meraih 2 orang yang jatuh sebelum mendarat di tanah. Tindakan sederhana ini saja sudah membuatnya basah kuyup oleh keringat. Setelah mendarat, dia segera menggenggam tangannya dan berkata, Junior adalah murid Sekte Xuandao, lihai. Saya tidak tahu senior berkultivasi di sini. Mohon maafkan kami. Gadis bernama Su juga menyadari adanya perasaan ilahiyah itu. Hal itu menyebabkan dia kehilangan kendali atas pedang terbangnya. Dia berkata dengan hormat, Junior adalah murid Sekte Xuandao, Su Fei. Pemuda itu begitu ketakutan hingga tidak ada sedikit pun darah di wajahnya. Ia berdiri di sana, mencengkeram pakaian gadis itu, tidak berani berbicara. Semua binatang juga merasakan hawa dingin ketika indera ketuhanan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut dan takut. Mereka berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Sekte Xuandao, sebuah suara yang sangat tua bergema dari sekitarnya. Sulit untuk mengatakan apakah suara itu gembira atau marah. Pria parubaya itu mengerang. Jika dia sendirian, dia bisa saja kabur begitu menyadari ada yang tidak beres, tetapi sekarang, dengan adanya seorang adik perempuan dan seorang adik laki-laki di sini, jika dia kabur, maka tuan mereka pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Dia hanya bisa berharap, karena Sekte Xuandao begitu dekat dan mereka belum melakukan apapun yang menyinggung senior ini, senior itu tidak akan melakukan apapun. Setelah senior itu mengucapkan kalimat itu, dia mulai berpikir. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan memutuskan bahwa hidupnya lebih penting. Jika senior itu mulai bertindak dengan niat membunuh, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dahi Su Fei dipenuhi butiran keringat. Dia menjadi sangat gugup saat melihat kakak laki-lakinya yang ketiga, yang selalu tenang, pucat karena takut. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Senior, Junior tidak melakukan apapun yang menyinggungmu. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, suara tua itu mengeluarkan suara terkejut dan berkata, kamu bilang nama musuh. Gadis itu tertegun. Dia menjawab dengan hormat, murid itu bernama Su. Suara itu kembali terdiam. Setelah sekian lama, suara itu mendesah dan berkata, kalian boleh pergi. Setelah itu, terjadi perubahan mendadak di langit, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang melambai di udara. Ketiganya terdorong jauh oleh angin yang tak terhentikan. Pria parubaya itu merasa semakin ngeri. Tepat pada saat itu, dia merasa seluruh tubuhnya terpenjara. Jika senior ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan bisa bereaksi. Karena takut, ia segera meraih adik laki-laki dan perempuannya dan berlari secepat mungkin tanpa sepatah kata pun ketika kekuatan yang mengikat mereka telah hilang. Ia takut bahwa sang senior akan berubah pikiran, jadi ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri.
Setelah ketiganya pergi, tebing yang ditutupi tumbuhan mulai berguncang hingga semua tumbuhan rontok, menampakkan gua gelap. Seorang pemuda dengan rambut sebahu berjalan perlahan keluar. Wajahnya pucat dan matanya berbinar. Saat dia keluar dari gua, semua binatang buas mulai merengek. Mata mereka memohon belas kasihan. Pemuda berambut panjang itu berusia sekitar 20 tahun. Tatapannya dingin saat ia melihat semua binatang buas itu. Ia tetap diam saat ia melihat ke arah Gunung Hang Yue dengan penyesalan di dalam hatinya. Dia adalah Wang Lin, yang telah berkultivasi secara tertutup selama 4 tahun. Mata Wang Lin berbinar. Ia bergumam pada dirinya sendiri, aku telah mencapai puncak kondensasi Qi sejak lama, tetapi mencapai pembentukan fondasi terlalu sulit. Aku telah mencobanya berkali-kali, tetapi masih belum berhasil. Situ, apakah metode yang kau sebutkan benar-benar akan membantuku mencapai pembentukan fondasi lebih cepat? Ya, apakah kamu sudah memutuskan untuk menggunakan metodeku? Situ Nan tersenyum bangga. Sudah kubilang sebelumnya, meskipun mencapai tahap foundation building itu sulit, jika kamu menggunakan metodeku, itu pasti akan berhasil. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, tapi aku bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap foundation building. Bagaimana aku bisa menangkapnya hidup-hidup? Situ Nan tertawa dan berkata, kau bisa tenang, karena kau punya aku di sini. Kali ini, untuk membantumu mencapai foundation building, aku akan mengambil risiko lagi dan menggunakan teknikku lagi. Selama kau bisa menemukan celah untukku, aku bisa membantumu menahan orang itu. Sebaiknya kau cari seseorang yang baru saja mencapai foundation building jadi aku tidak perlu membuang terlalu banyak esensi. Wang Lin merenung sejenak, lalu menghela napas. Ia tersenyum masam. Situ, pencurian fondasi ini sangat kejam. Siapapun yang kucuri pasti akan mati, jadi mari kita tunggu dan lihat dulu. Situ Nan berkata dengan nada tidak senang, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah. Membunuh orang lain demi kentunganmu sendiri adalah hal yang wajar. Dengan sifat penyayangmu saat ini, berapa lama waktu yang kau perlukan untuk mencapai transformasi roh? Jika kau tidak ingin menggunakan metodeku, kau juga bisa mencari elemen kayu. Jika kau dapat mengisi manik yang menentang surga dengan elemen kayu, peningkatan itu akan memberimu cukup energi spiritual untuk mencapai bangunan fondasi. Jika kau tidak melakukan keduanya, dan tidak memiliki seorang kultivator jiwa baru lahir untuk membantumu, jangan pernah berpikir untuk mencapai bangunan fondasi. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, aku penasaran bagaimana orang lain bisa mencapai gedung pondasi. Situ Nan menggerutu dan berkata, sederhana saja. Jika mereka memiliki sekte, maka seorang kultivator Nas Chen Sol menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk membantu muridnya mencapai foundation building. Jika aku masih memiliki tubuhku, aku bisa melakukan hal yang sama dan membantumu. Di negara asalku, status seorang kultivator Nas Chen Sol sama seperti seorang kultivator core formation di sini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlahnya cukup untuk membantu para murid mencapai foundation building. Bab 73 Kota Tianshui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dalam 4 tahun ini, ia telah mencapai puncak kondensasi Qi dalam 2 tahun. Ia menghabiskan sisa tahun-tahun itu untuk mencoba mencapai pembangunan fondasi, tetapi tidak berhasil. Namun karena ia terus mencoba untuk masuk ke dalam foundation building, jarak antara tubuh aslinya dan tingkat kultivasinya menjadi jauh lebih kecil. Alih-alih terlihat seperti berada di lapisan ketiga, ia sekarang terlihat seperti berada di lapisan ke-8. Wang Lin bergumam, membangun fondasi, matanya berkilat saat dia membuat keputusan. Dia menepuk tas penyimpanannya dan sebuah pedang terbang yang tampak sangat mewah keluar. Pedang itu berputar di sekelilingnya sekali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin melangkah ke pedang terbang itu. Tubuhnya bergerak dan menghilang dalam seberkas cahaya. Semua binatang yang tergeletak di tanah akhirnya sedikit rileks dan segera berhamburan. Wang Lin terbang mengitari Gunung Hang Yue dan segera terbang menjauh. Gunung, dataran, hutan, dan desa tampak sangat kecil di mata Wang Lin saat ia terbang melewatinya. Dalam sekejap mata, desa tempat ia dilahirkan muncul dalam pandangannya. Wang Lin merenung sejenak, lalu terbang melewati desa itu tanpa menoleh. Gunung Hang Yue terletak di perbatasan utara negara Zhao. Lokasinya sangat terpencil, dengan sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa kecil. Tujuan Wang Lin adalah kota yang berjarak 10.000 km dari sana. Kota itu disebut Kota Tianshui dan merupakan kota terbesar di bagian utara Zhao. Wang Lin hanya pernah mendengar tentang Kota Tianshui. Gurunya memberitahu dia bahwa ada pasukan sebanyak 100.000 orang yang ditempatkan di sana. Wang Lin selalu ingin pergi ke sana sejak dia masih kecil. Sebelum terjun ke dunia persilatan, cita-citanya yang paling besar adalah mengharumkan nama bangsa di ujian negara, kemudian menjadi pejabat tinggi di ibu kota, dan mengajak kedua orang tuanya ikut ke sana. Pikiran Wang Lin menggemakan keinginan masa mudanya. Ia tersenyum saat terbang menuju kota. 10 hari kemudian, Wang Lin menjadi kebingungan saat ia melayang di udara dengan tawa mengejek Situ Nan yang memenuhi udara. Aku melihatmu terbang selama berhari-hari. Kupikir kau tahu jalannya, tapi ternyata tidak.
Wang Lin mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu yang memintaku masuk ke hutan ini, aku pasti sudah menemukan kota itu sekarang. Si Tunan tertawa. Ada banyak hutan di jalan menuju ke sana, jadi ada kemungkinan ada beberapa elemen kayu yang dapat diserap oleh manik-manik itu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wang Lin hendak berbicara, tetapi tiba-tiba berhenti. Dia melihat sederet kereta kuda di jalan di bawah. Liu Shan, kepala layanan pengawal hebat di kota Tianshui. Meskipun tubuhnya tidak besar, dia sangat kuat. Dia telah menguasai telapak tangan pemecah gunung hingga tingkat tinggi dan dapat dianggap sebagai salah satu ahli di kota Tianshui. Dia biasanya tidak akan keluar untuk bekerja. Namun kali ini, pengiriman itu terlalu penting dan menarik banyak perhatian. Itulah sebabnya keluarga North memintanya untuk datang. Liu Shan adalah orang yang santai dan suka berteman. Semua orang di tim pengawal memberinya banyak muka. Saat ini, ia sedang menunggang kudanya dengan bangga. Pengiriman ini sudah terkirim dan meskipun ada banyak pencuri di jalan, mereka semua takut dan tidak menimbulkan bahaya. Krisis yang paling berbahaya adalah ketika mereka diserang oleh bandit Greenwood, tetapi ketika mereka melihat Liu Shan ada di sana, mereka memberinya muka dan tidak menyerang, membuatnya sangat bangga. Dia memejamkan mata dan sedikit rileks. Kota Tianshui sudah di depan mata, jadi tugas keluarga utara ini bisa dianggap selesai. Di atas kuda di sebelah kanan Liu Shan duduk seorang pemuda yang sangat kuat. Ia tertawa dan bertanya, pemimpin, setelah kita menyelesaikan pengiriman besar ini, menurutmu berapa banyak keuntungan yang akan diberikan keluarga utara kepada kita? Seorang lelaki berwajah gelap juga berkata, pemimpin, pengiriman ini sangat penting sehingga kita seharusnya bisa mendapatkan bagian keuntungan yang layak, bukan? Liu Shan menatap mereka dan berkata, kapan keluarga utara pernah menipu kita? Tunggu saja dan lihat. Tidak perlu khawatir. Pemuda itu tidak takut. Ia menepuk-nepuk kudanya dan berkata, baiklah, dengan kata-kata pemimpin, aku merasa lega. Pria berwajah gelap itu tertawa. Tepat sebelum dia hendak berbicara, wajahnya menjadi muram. Dia bertanya, pemimpin, apakah Anda melihat seseorang berdiri di sana? Liu Shan memfokuskan pandangannya dan melihat sesosok berdiri di persimpangan jalan. Wajahnya juga muram. Dia berkata, Yang Shen, tanyakan padanya apa yang terjadi. Jika dia butuh bantuan, beri dia uang. Bagaimanapun, semua orang punya masa sulit. Kepala Yang Shen terangkat. Ia mengarahkan kudanya dan menyerang orang itu. Saat semakin dekat, bukannya melambat, ia malah menyerang lebih cepat. Ketika Liu Shan melihat ini, dia mengerutkan kening. Meskipun Yang Shen melakukan pekerjaannya dengan baik, setiap kali dia melakukan sesuatu, dia harus memaksa orang lain ke posisi yang lebih rendah. Pria berwajah gelap itu tertawa dan berkata, Yang Shen itu tidak takut menyerang, tapi anak itu memang memiliki keterampilan berkuda yang hebat. Orang yang berdiri di persimpangan itu adalah Wang Lin. Dia melihat seseorang keluar dari kereta kuda. Orang itu segera tiba di hadapannya. Yang Shen sudah cukup dekat untuk melihat seperti apa rupa orang asing itu. Meskipun orang itu masih sangat muda, dia juga sangat tenang. Dia mengagumi pemuda itu karena sama sekali tidak takut dengan kecepatannya. Dia membalikkan kudanya dan menyerempet di samping Wang Lin. Setelah dia menyerbu melewati Wang Lin, dia mundur beberapa langkah, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, aku adalah pengawal hebat kota Tianshui, Yang Shen. Apakah teman butuh bantuan? Tatapan Wang Lin mengamati Yang Shen. Ia menggenggam tangannya dan berkata, saya sedang mencari arah ke kota Tianshui. Maaf jika saya mengganggu Anda. Yang Shen tertegun. Ia menatap Wang Lin beberapa kali, terutama tangan dan kepala Wang Lin. Ia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kota Tianshui tidak jauh. Untuk apa saudara pergi ke kota Tianshui? Yang Shen menatap Wang Lin sebentar lagi. Saat itu, kereta kuda sudah menyusul dan terdengar suara berteriak, Yang Shen, apa yang terjadi? Yang Shen membalikkan kudanya dan berteriak, anak kecil yang tidak tahu ilmu bela diri apapun itu sedang mencari arah ke kota Tianshui. Liu Shen memegang kendali dan segera mendekat. Matanya berbinar saat dia menatap Wang Lin dan berkata, teman, siapa namamu? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, halo, pemimpin pengawal. Nama saya Wang Lin. Ini pertama kalinya saya meninggalkan rumah, jadi saya harap pemimpin pengawal dapat memberitahu saya arah ke kota Tianshui. Bab 74 Bencana Berdarah. Liu Shan, setelah mengamati Wang Lin dengan saksama, tiba-tiba bertanya, apakah kamu seorang siswa yang terburu-buru ke sini untuk mengikuti ujian? Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk ujian. Aku punya keterampilan dalam suatu kerajinan dan ingin mencari nafkah di kota. Liu Shan sedikit tenang. Pertanyaannya memiliki makna yang dalam. Ujian negara sudah dekat, jadi banyak desa setempat mengirim siswa ke kota untuk mengikuti ujian. Namun, semua siswa itu membawa kotak berisi alat tulis, tetapi Wang Lin tidak membawa apapun. Jika dia mengaku bahwa dia adalah siswa di sini untuk mengikuti ujian, dia harus waspada terhadap orang ini. Namun Liu Shan tidak menanggapinya terlalu serius.
Ia tertawa dan berkata, kebetulan sekali. Kita juga sedang menuju ke kota Tianshui. Teman, bagaimana kalau kau ikut dengan kami? Ekspresi penuh terima kasih terpancar di wajah Wang Lin. Ia berkata, terima kasih, pemimpin pengawal. Pria berwajah gelap itu menatap Wang Lin dan tertawa. Nak, kamu bisa menunggang kuda. Wang Lin tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Liu Shan menunjuk kereta di belakangnya dan berkata, apa yang harus kuucapkan terima kasih? Semua orang mengalami masa-masa sulit saat bepergian. Anak muda, hanya tinggal 4 hari lagi sampai kita mencapai kota. Wang Lin menggenggam kedua tangannya. Tanpa sepatah kata pun, ia naik ke kereta. Ia menoleh ke belakang dan melihat puluhan kereta yang serupa. Ia mengamati mereka dengan indera ilahinya dan menemukan semuanya kosong. Ia tidak peduli lagi dan duduk bersila. Yang Shen mengendalikan kudanya dan berjalan di samping Wang Lin. Ia bertanya, teman, mengapa kamu tidak membawa barang bawaan untuk perjalananmu? Wang Lin menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya bertemu perampok di jalan. Yang Shen tertegun. Ia menatap Wang Lin sebentar, lalu berkata, menjaga nyawamu lebih penting. Daerah ini akhir-akhir ini tidak aman. Saat mereka sedang berbicara, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah hutan di depannya. Dia memperluas indera keilahiannya dan menemukan 2 orang bersembunyi di sana, menatap karavan itu. Bahkan setelah kafilah itu lewat, mereka berdua tetap tidak melakukan apapun, jadi Wang Lin tidak mengatakan apapun dan mengabaikan mereka. Setelah seharian perjalanan, matahari mulai terbenam dan malam pun akan segera tiba. Liu Shan berteriak dari depan, anak-anak, kita akan sampai di daerah kota Tianshui besok dan keluarga utara akan mengirim seseorang untuk menyambut kita. Hari ini, kita tidak akan dapat menemukan penginapan, jadi kita akan berkemah di sini untuk beristirahat sebentar, lalu berangkat besok pagi. Begitu kita sampai di kota, aku akan membawa kalian ke Istana Es Merah untuk mencari gadis-gadis cantik untuk diajak bermain. Semua orang tertawa, lalu turun dari kuda mereka. Mereka membentuk lingkaran dengan kereta dan mengikat kuda ke kereta. Setelah itu, mereka mendirikan tenda. Sebagian tidur sementara yang lain mulai minum. Suasana menjadi sangat ramai. Ada juga 3-5 orang yang bergantian berpatroli di area tersebut. Setelah Wang Lin turun dari kereta, Yang Shen menariknya ke samping menuju api unggun. Selama percakapan mereka seharian, Yang Shen menyadari bahwa ia sangat menyukai Wang Lin dan banyak membanggakan perbuatannya kepadanya. Semakin Wang Lin tertarik dengan ceritanya, semakin bersemangat dia saat membicarakannya. Itulah sebabnya dia menyeret Wang Lin untuk berbicara saat kelompok itu berhenti untuk beristirahat. Ada 3 orang yang duduk di dekat api unggun. Selain kepala pengawal Liu Shan dan lelaki berwajah gelap, ada juga seorang lelaki parubaya yang tampak seperti sarjana. Ia mengenakan jubah biru, kulitnya pucat, dan dahinya lebar, tetapi matanya memancarkan cahaya yang cerdas. Melihat kedatangan Wang Lin, Liu Shan tertawa. Tuan, ini adalah adik laki-laki yang saya ceritakan, yang pergi ke kota Tianshui untuk mencari nafkah. Setelah itu, dia berkata kepada Wang Lin, adik laki-laki, ini adalah Tuan Wang dari pengawal agung kita. Namamu juga Wang, jadi kalian pasti punya hubungan. Kalian harus bicara. Tuan Wang adalah orang yang sangat berpengetahuan dan telah melihat banyak hal. Sarjana parubaya itu tertawa pelan dan berkata, Lao Liu, kamu tidak perlu menyombongkan diri di hadapanku. Apa yang aku ketahui tidak dianggap penting. Liu Shan memutar matanya dan berkata, siapa bilang? Kalau kamu orang kecil, aku bukan apa-apa. Adik kecil, Tuan Wang ini adalah makhluk abadi. Dia tahu segalanya. Kemampuannya meramal sungguh luar biasa. Wang Lin dengan hati-hati menatap pria parubaya itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, Anda penuh energi dan mata Anda bersinar terang. Anda jelas orang yang sangat cerdas. Sarjana parubaya itu menatap Wang Lin dengan heran dan berkata, sepertinya adik kecil itu sama denganku. Aku lihat adik kecil itu terlihat seperti seorang sarjana, tetapi menyembunyikan seekor naga di dalamnya. Masa depanmu tidak akan biasa-biasa saja. Wang Lin tersenyum dan berkata, guru-guru di desaku juga berbicara tentang meramal nasib. Setelah mendengarkannya sebentar, aku juga belajar sedikit. Sarjana parubaya itu tertawa. Pria berwajah gelap itu segera berkata, Tuan Wang, lihat juga milikku. Aku sudah semakin tua. Apakah aku akan beruntung dalam hal pernikahan? Liu Shan tertawa. Sudah berapa kali kamu bertanya dalam perjalanan ini? Setiap kali Tuan Wang memeriksa seseorang, itu menghabiskan banyak energi, jadi lupakan saja. Pria berwajah gelap itu mengabaikan kata-kata Liu Shan dan menatap cendekiawan parubaya itu. Sarjana parubaya itu merenung sejenak, lalu menjawab, baiklah, aku akan memeriksanya untukmu. Yang Shen, bukankah kau juga bertanya padaku? Aku akan memeriksanya untuk kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya goyah. Dia menyebarkan indera keilahiannya dan menemukan bahwa ada sedikit energi spiritual yang bergerak di dalam pria parubaya itu. Energi spiritual itu bergerak di jalur yang aneh dan tiba di mata pria parubaya itu.
Pria parubaya itu menatap pria berwajah gelap itu. Dia menggumamkan beberapa kata, seolah-olah sedang menghitung sesuatu, dan tangannya membentuk segel. Wajahnya memerah saat dia berkata, sambil mengerutkan kening, Liu Laowu, ada bencana berdarah di masa depanmu. Jika kamu bisa melewatinya, kamu akan menikah 3 bulan setelah kejadian itu. Pria berwajah hitam itu tertegun. Bencana, tidak masalah. Kami para pengawal hidup dalam bahaya, jadi menghadapi pertempuran berdarah adalah hal yang wajar, jawabnya. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke Yang Shen. Ekspresinya berubah. Dia berkata, aneh, mengapa kamu juga memiliki sinar berdarah yang melambangkan bencana? Setelah itu, dia segera menatap Liu Shan dan wajahnya menjadi gelap dan berkata, ada yang salah. Teknik yang diwariskan oleh keluargaku ini tidak pernah salah. Lao Liu, kamu juga memiliki tanda bencana berdarah. Setelah itu, dia berdiri dengan ekspresi serius dan melihat ke sekeliling. Wajahnya menjadi lebih serius. Lao Liu, kurasa ada yang salah. Aku melihat semua orang di sini memiliki sinar bencana berdarah. Ini tidak mungkin kebetulan, kata sarjana parubaya itu. Mata Liu Shan menyipit. Ia melihat sekeliling, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa kita akan segera menghadapi bencana berdarah? Sarjana parubaya itu mengangguk. Setelah matanya melirik Wang Lin, dia tertegun. Dia menatap Wang Lin dengan saksama dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya memerah dan dia memuntahkan darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menunjuk Wang Lin dan berteriak, kau. Bab 75 bertemu musuh lagi. Liu Shan dan rombongan tercengang. Mereka belum pernah melihat pria parubaya itu bertindak seperti ini. Dia diam-diam menjauh beberapa langkah dari Wang Lin dan bertanya, Tuan, bagaimana dengan adik kecil ini? Apakah dia akan mengalami bencana berdarah itu karena kita? Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menatap pria parubaya itu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun saat suara malas si Tunan terdengar di telinganya. Bayi kecil ini agak menarik. Teknik meramalnya cukup bagus. Jika menyangkut orang biasa, dia mampu melihat tanda-tanda masa depan mereka, tetapi ketika dia ingin melihat masa depan kita para kultivator, itu seperti berjuang di air. Aku mengiriminya beberapa kenangan tentangku yang memusnahkan sebuah sekte dan dia tidak tahan lagi. Hanya dalam sekejap, sarjana parubaya itu sudah berkeringat. Pandangannya ke arah Wang Lin tidak lagi netral, tetapi dipenuhi rasa takut. Dia mendengar kata-kata Liu Shan dan segera berkata, tidak ada hubungannya dengan adik kecil. Adik kecil. Keterampilanku tidak cukup baik. Aku tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihatnya. Setelah itu, dia berulang kali membungkuk dengan ekspresi getir di wajahnya. Adegan yang dilihatnya sebelumnya telah benar-benar membuatnya tercengang. Itu bukanlah dunia yang normal, melainkan neraka yang penuh dengan darah. Orang-orang dalam adegan itu jelas bukan manusia biasa. Mereka mampu terbang di langit dan menghancurkan gunung. Pria parubaya itu tumbuh dengan mempelajari teknik meramal, jadi dia tahu bahwa makhluk abadi itu ada. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlibat, atau dia akan mati. Liu Shan mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan. Sebuah kepala melayang melewati area itu dan mendarat di tanah. Kepala itu berguling hingga berhenti di samping api. Ekspresi Liu Shan berubah drastis. Dia segera berdiri saat menyadari bahwa kepala itu milik seseorang yang sedang berpatroli di daerah itu. Yang Shan memegangi kepala itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Ergo, saudaraku akan membalas dendam untukmu. Semua penjaga mengeluarkan senjata mereka dan niat membunuh mereka menyebar ke sekeliling. Pria berwajah gelap itu berdiri di samping Liu Shan dan bertanya, siapa kamu? Sepertinya kalian sama sekali tidak mengerti aturan. Terdengar tawa gelap dari kejauhan. Setelah suara gemerisik, puluhan pria berpakaian hitam muncul dari tanah. Mereka membersihkan debu dari pakaian mereka sambil menatap semua orang. Telapak tangan pemecah gunung Liu Shan, berikan kami benda itu dan kami akan segera pergi. Kalau tidak, tidak seorang pun akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Seorang lelaki tua kurus berjalan keluar dari kelompok pria berpakaian hitam. Wajah Liu Shan setenang air. Dia berkata, aku penasaran siapa orang itu. Sepertinya dia adalah Vulture Escort. Orang tua itu tertawa. Orang bernama Liu, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak penting. Pengawalmu yang perkasa secara resmi pergi untuk melakukan pengiriman, tetapi diam-diam membawa kembali ginseng berusia 500 tahun. Jika kamu menyerahkannya, kalian semua akan aman. Jangan biarkan hal seperti itu membahayakan hidupmu. Liu Shan mengerutkan kening. Ia melihat orang-orang di sekitarnya dan berpikir, bagaimana Vulture Escort tahu bahwa aku menyembunyikan ginseng itu. Sepertinya ada orang-orang yang berkecimpung di bisnis yang sama dengan hati yang tamak. Dengan itu, tatapannya jatuh pada Wang Lin dan ia mencibir. Dia melirik lelaki berwajah gelap itu. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, dengan suara yang dalam, apakah aku punya ginseng itu atau tidak, apakah kau akan mencurinya dariku dengan keterampilan bela dirimu yang rendah? Pria berwajah gelap itu menerima pesan tersebut dan diam-diam berada di belakang Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Pria parubaya itu segera menghentikan pria berwajah gelap itu dan berkata, apa yang kau lakukan?
Adik kecil ini bukanlah musuh. Pria berwajah gelap itu tertegun dan tidak mampu menjawab. Tepat pada saat itu, lelaki tua itu tertawa. Pria bernama Liu, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi bos kita akan bertindak sendiri. Kau sudah mati. Setelah itu, dia mundur beberapa langkah dan berkata, bos sudah datang. Dia langsung membungkuk ke tanah. Semua pria berpakaian hitam menjadi sangat bersemangat. Mereka semua melakukan hal yang sama seperti lelaki tua itu dan berteriak, bos telah tiba. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari segala arah. Keluarkan ginseng itu, atau kau akan mati. Saat suara itu tiba, bola api seukuran kepalan tangan terbang ke dalam lingkaran kereta. Bola api yang sangat panas itu mengenai salah satu anggota pengawal. Sebelum dia sempat berteriak, dia terbakar sampai mati. Pada saat itu, semua orang yang mengawal tercengang. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan pegangan pada senjata mereka dan menjatuhkannya ke tanah. Mata Yang Shen menunjukkan ekspresi ketakutan. Apa, senjata apa itu? Teriaknya. Panas melonjak di sekitar api, membuat para pengawal menyadari betapa panasnya api itu. Wajah Liu Shan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur beberapa langkah dan menatap tubuh yang terbakar, tidak dapat berkata apa-apa. Mata lelaki berwajah gelap itu menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Sambil gemetar, dia berkata, teknik abadi. Abadi. Lelaki berwajah gelap itu mengikuti ujian untuk masuk sekte saat dia masih kecil. Setelah gagal, dia memasuki dunia seni bela diri. Ujian itu tertanam dalam benaknya, jadi saat dia melihat bola api itu, dia langsung menyadari hubungannya. Orang tua itu menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, tentu saja bos kami adalah seorang yang abadi. Mengapa Anda tidak segera menyerahkan ginseng itu kepada kami? Semua anggota pengawal menatap Liu Shan. Mata mereka menunjukkan teriakan minta tolong. Jika itu orang biasa, mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi ini adalah makhluk abadi. Semua pengawal-pengawal kehilangan keinginan untuk bertarung. Liu Shan menunjukkan ekspresi getir. Saat hendak berbicara, 3 bola api muncul di udara, tak bergerak. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi sangat tertarik. Dilihat dari bola api itu, orang yang melemparkannya pasti tidak lebih tinggi dari lapisan ketiga. Dia menyentuh dagunya dan memancarkan indera ilahinya. Dia segera menemukan orang itu di pohon besar tidak jauh dari sana. Apa ini? Wang Lin bergumam. Dia tercengang. Orang itu berusia sekitar 20 tahun dan berada di puncak lapisan kedua. Dia hampir bisa menembus lapisan ketiga. Wajah pemuda itu suram dan penuh bekas luka. Sekilas, dia tampak sangat ganas, tetapi semakin Wang Lin melihatnya, semakin dia terlihat familiar. Sarjana parubaya itu mendesah. Lao Liu, berikan saja pada mereka. Bahkan jika keluarga utara mengetahuinya, mereka tidak akan menyalahkan kita. Musuh itu abadi. Bagaimana mungkin kita manusia biasa bisa bertahan melawannya? Liu Shan ragu-ragu sejenak, lalu tanpa daya mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di tanah. Saat koper itu mendarat di tanah, koper itu pun terangkat ke udara. Namun, koper itu tidak terbang ke orang-orang Vulture Escort, tetapi ke tangan Wang Lin.